Halo pemirsa, NoHub News hadir dengan topik bahasan yang menggugah rasa penasaran. Jalan kayu Neolitik, jejak peradaban atau misteri purba. Ayo telusuri peninggalan 4.500 tahun ini. Di lahan gambut Nieuw-Dordrecht, Belanda, tersimpan jalan kayu berusia 4.500 tahun, bukti kecerdasan masyarakat Neolitik. Ditemukan pada 1980-an, jalur sepanjang 800 meter ini dibangun untuk melintasi rawa, menunjukkan keterampilan konstruksi dan pemahaman lingkungan yang luar biasa. Menggunakan dendrokronologi, peneliti menetapkan usianya sekitar 2.549 SM. Tapi, mengapa jalan ini dibuat? Apakah untuk transportasi, perdagangan, atau ritual? Apa rahasia di baliknya, dan mengapa temuan ini mengubah pandangan kita tentang manusia purba? Mari kita jelajahi misteri jalan kayu Neolitik. Dari konstruksi hingga makna budayanya, penemuan yang mengagumkan. Jalan kayu Neolitik di Nieuw-Dordrecht ditemukan pada 1980-an selama penggalian di lahan gambut Belanda, wilayah yang dulu adalah rawa luas. Berusia lebih dari 4.100 tahun, jalur ini membentang sekitar 800 meter, terbuat dari kayu oak dan alder yang dipotong dengan alat batu. Struktur ini dikenal sebagai Corduroy Road, terdiri dari batang kayu yang disusun melintang untuk menciptakan permukaan stabil di atas tanah basah. Kondisi gambut yang rendah oksigen mengawetkan kayu dengan sempurna, menjadikan situs ini salah satu peninggalan kayu tertua di Eropa. Peneliti menggunakan dendrokronologi, analisis pola lingkaran pohon, untuk menentukan bahwa kayu dipotong sekitar 2.549 SM. Menempatkan jalan ini pada periode Neolitik akhir, era transisi dari berburu ke pertanian. Penanggalan ini dikuatkan dengan analisis karbon 14 dan stratigrafi, memastikan akurasi usia. Situs ini bukan satu-satunya. Jalan kayu serupa ditemukan di Inggris, Swiss Track 3 di 807 SM, dan Jerman, tetapi Nieuw-Dordrecht menonjol karena panjangnya dan pelestarian yang luar biasa. Konstruksi dan kecerdasan Neolitik. Membangun jalan kayu di rawa bukan tugas sederhana. Masyarakat Neolitik harus memilih kayu, menggunakan oak dan alder, yang kuat dan tahan air, menunjukkan pengetahuan tentang sifat material. Merancang struktur, batang kayu dipotong, dikuliti, dan disusun melintang, kadang ditopang tiang vertikal untuk stabilitas. Ini menunjukkan pemahaman teknik dasar. Mengorganisasi tenaga kerja. Konstruksi 800 meter membutuhkan ratusan pekerja, mengindikasikan masyarakat terorganisir dengan kepemimpinan. Memahami lingkungan. Memilih rute di rawa menunjukkan penguasaan topografi, menghindari banjir musiman. Alat dari batu, seperti kapak dan pahat, digunakan untuk memotong kayu, menunjukkan keterampilan tanpa logam. Bukti arkeologi, seperti sisa tanaman dan hewan di situs, menunjukkan bahwa masyarakat ini juga bertani, gandum, barley, dan beternak, sapi, babi, menandai peralihan ke ekonomi agraris. Jalan ini kemungkinan dibangun dalam beberapa tahun, dengan perawatan rutin, menunjukkan komitmen jangka panjang. Tujuan jalan, transportasi, perdagangan, atau ritual. Mengapa masyarakat Neolitik membangun jalan ini? Para arkeolog mengusulkan beberapa hipotesis. Transportasi dan perdagangan. Jalan mungkin menghubungkan pemukiman atau memudahkan akses ke sumber daya, seperti ikan, buruan, atau tanaman rawa. Artefak di situs, seperti tembikar dan alat batu, menunjukkan aktivitas ekonomi. Ritual dan simbolisme. Rawa sering dianggap sakral di budaya Neolitik, seperti terlihat pada situs di Inggris. Jalan ini mungkin jalur ritual menuju tempat pemujaan, dengan kayu sebagai simbol koneksi spiritual. Adaptasi lingkungan. Dengan iklim Eropa yang membasah pada Neolitik akhir, jalan membantu mobilitas di rawa yang sulit, mendukung kelangsungan komunitas. Bukti arkeologi, seperti kurangnya artefak besar di jalur, menyarankan penggunaan utama untuk pejalan kaki, bukan kereta. Namun, keberadaan tembikar impor di situs terdekat mengisyaratkan perdagangan jarak jauh, mungkin melalui jalan ini. Hipotesis ritual diperkuat oleh penemuan platform kayu di rawa, yang mungkin tempat upacara.
Hingga kini, tujuan pasti tetap misteri, menambah daya tarik situs ini. Kontroversi dan debat ilmiah. Temuan jalan kayu memicu diskusi. Tujuan. Sebenarnya, beberapa arkeolog skeptis bahwa jalan hanya untuk transportasi, menyoroti kurangnya bukti muatan berat. Teori ritual sulit dibuktikan tanpa artefak sakral. Kemampuan Neolitik. Klaim bahwa masyarakat Neolitik memiliki teknik canggih dianggap berlebihan oleh beberapa ahli yang berpendapat jalan ini hasil trial and error, bukan perencanaan matang. Sensasi media. Media sering menyebut jalan sebagai autobahn purba, menyederhanakan kompleksitasnya. Ini memicu kritik bahwa narasi sensasional mengaburkan nilai ilmiah. Interpretasi budaya. Beberapa kalangan lokal menolak interpretasi arkeologi, mengaitkan situs dengan mitos atau cerita rakyat, mencerminkan ketegangan antara sains dan tradisi. Di media sosial, netizen terbagi. Bukti manusia purba jenius. Tulis seorang pengguna, sementara lainnya berkata, cuma jalan kayu biasa, apa istimewanya? Debat ini menunjukkan tantangan menyampaikan arkeologi kompleks kepada publik, tantangan penelitian. Studi jalan kayu menghadapi hambatan. Pelestarian, meski gambut mengawetkan kayu, paparan udara pasca penggalian menyebabkan degradasi. Pelestarian in situ mahal, membutuhkan jutaan dolar. Konteks terbatas. Minimnya artefak di jalur menyulitkan interpretasi tujuan. Penggalian lebih lanjut terhambat oleh lahan pertanian modern. Pendanaan. Penelitian arkeologi Belanda bergantung pada dana terbatas, dengan prioritas sering beralih ke isu kontemporer seperti krisis iklim, suhu global naik 1, masa metode sejak 1900. Bias interpretasi. Asumsi bahwa jalan menunjukkan peradaban maju mungkin mencerminkan bias modern, mengabaikan kesederhanaan masyarakat Neolitik. Namun, teknologi membantu. Pemindaian lidar memetakan rute jalan tanpa penggalian, sementara analisis isotop kayu mengungkap iklim Neolitik. Database dendrokronologi Eropa memungkinkan perbandingan dengan situs lain, seperti SweetTrack. Kolaborasi internasional, seperti dengan Inggris dan Jerman, memperkaya interpretasi. Implikasi. Mengapa jalan kayu penting? Jalan kayu Neolitik memiliki dampak luas. Kecerdasan purba. Menunjukkan bahwa masyarakat Neolitik memiliki teknik konstruksi, organisasi sosial, dan pemahaman lingkungan, menantang stereotip manusia gua primitif. Transisi Neolitik. Jalan mencerminkan peralihan ke pertanian dan pemukiman tetap, mengubah lanskap Eropa. Ini relevan untuk memahami revolusi agraris global. Warisan budaya. Sebagai salah satu infrastruktur tertua, jalan ini menarik wisatawan ke Belanda, meningkatkan ekonomi lokal dan kesadaran sejarah. Inovasi arkeologi. Teknik seperti dendrokronologi dan lidar mendorong kemajuan arkeologi, dengan aplikasi di bidang seperti konservasi hutan atau perencanaan kota. Secara budaya, jalan ini menghubungkan kita dengan nenek moyang, menunjukkan ketekunan mereka dalam menghadapi lingkungan keras. Namun, jika tujuannya hanya utilitarian, ini mengajarkan bahwa kemajuan purba sering sederhana, tidak selalu megah seperti piramida. Masa depan penelitian. Penggalian baru di New Dordrecht atau situs gambut lain bisa mengungkap artefak yang menjelaskan tujuan jalan. Analisis DNA tumbuhan atau serbuk sari dapat memetakan aktivitas manusia, seperti pertanian atau ritual. Teknologi seperti spektrometri massa untuk analisis material kayu akan memperdalam pemahaman. Jika ditemukan bukti ritual, seperti artefak sakral, ini bisa mengubah narasi jalan sebagai jalur spiritual. Kolaborasi dengan komunitas lokal juga penting untuk menghormati nilai budaya situs. Mengapa Anda harus peduli? Jalan kayu Neolitik adalah jendela ke kecerdasan manusia purba, menunjukkan bagaimana mereka membentuk dunia dengan alat sederhana. Apakah ini jalur transportasi, perdagangan, atau ritual? Temuan ini mengajak kita merenung. Sejauh mana kita memahami nenek moyang, dan apakah kita menghargai warisan mereka? Tulis pendapatmu, sebarkan diskusi, dan mari ungkap. Benarkah jalan ini bukti peradaban maju, atau hanya jejak sederhana yang memicu imajinasi kita? Itu tadi, No Hub News. Like, komentar, share, dan subscribe untuk topik seru lainnya.